Oke, ada yang mau tak tanyain ini sehubungan bentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Kurban ya. Ah, ini pertanyaannya, korban hari raya Idul Kurban mana sih? Ini pertanyaannya adalah, oh iya, kalau kita baca di Alkitab ya, Alkitab bahwa cara berkorban itu yang saya baca, hewan itu disembelih terus dibakar ya. Tapi kalau yang kita laksanakan ini kayaknya beda ya, hewannya disembelih terus dibagi-bagikan gitu ya. Kenapa beda begitu, Yosef? Kan Yosef yang pernah jadi Islam. Ibu juga masih Islam. Kalau saya udah kayak di Islam, ibu masih Islam. Nanti ibu masih dapat tuh dagingnya. Kalau saya udah nggak dapat, Bu. Imaman 1 ayat 9. 9. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruh itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Isi perut dan bahkan betisnya di situ dijelaskan lebih komplit kan. Artinya semua bagian tubuh hewan itu, hewan yang dikorbankan tidak tersisa, nggak ada dibagi-bagi, nggak ada yang jadi tongseng, nggak ada yang jadi gulai, nggak ada yang jadi sate. Itu di dalam perjanjian lama. Karena memang prinsip korban itu kan adalah persiapan korban yang kekal, itu Yesus. Karena dalam perjanjian baru tidak ada lagi korban-korban gitu lah, Bu ya. Itu di perjanjian lama memang. Nah, tapi bagaimana tadi dengan cara saya bilang bahwa ada pemilihannya. Hewan itu nggak bisa sembarangan. Jadi betul-betul hewan yang harus seperti apa, bagaimana hewannya. Nah, itu Ibu baca di ayat ketiga, Imaman 1 ayat 3. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan bagaimana seorang ibu dami calon murtadin ini akan segera meninggalkan keyakinan yang lama. Namun kali ini ia belajar bagaimana perbedaan antara kurban di Kristen dengan kurban yang di agama Islam. Bagi umat Kristen, makna korban yang utama adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai tebusan dosa yang sempurna dan final, menggantikan sistem korban hewan dalam perjanjian lama. Ini melambangkan kasih Allah, perdamaian, pengampunan dosa, dan jalan menuju keselamatan kekal. Puncak pengorbanan Yesus Kristus adalah anak domba Allah itu sendiri yang sempurna dan tidak berdosa, yang mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya menghapus kebutuhan dosa akan korban hewan. Tebusan dan pengampunan dosa, korban Yesus merupakan bentuk pelunasan dosa manusia yang berakibat pada keselamatan dan pendamaian antara Allah dan manusia. Wujud kasih Allah yaitu melalui penderitaan dan wafatnya Yesus Kristus adalah tanda nyata kasih Allah yang luar biasa bagi umat manusia agar manusia tidak binasa. Oleh karena itu, respon umat hidup sebagai korban. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Kristen memaknai korban sebagai pengabdian diri, waktu, dan harta untuk pelayanan, serta sukarela karena menderita karena kebenaran sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang Allah sudah nyatakan bagi kita semua. Jadi sebagai historis perjanjian lama, korban adalah persembahan untuk menghampiri Allah, mengakui dosa, dan menerima pendamaian. Namun dalam perjanjian baru, fokus beralih sepenuhnya pada iman pengorbanan kepada Kristus Yesus. Mari kita menyimak dulu bagaimana penjelasan Joseph Albert bersama dengan Ibu Dami terkait dengan mempersiapkan dirinya mempelajari Alkitab dan juga ia akan menjadi pengikut Kristus. Mari kita menyimak video berikut ini. Halo Bu Dami, apa kabar? Baik, ntar ya, kita buka kamera dulu. Nggak apa-apa, take your time. Nah, ini Bu Dami, teman kita dari Islam, teman-teman. Masih Islam Bu Dami ini, doakan saja prosesnya. Tidak usah memburu-buru Bu Dami, karena memang masih belajar. Oh, Bisa Bu Dami? ntar. Ya, silakan. Oke. Ya. Salam, Joseph. Halo Bu Dami, apa kabar? Baik, semakin sehat. Berbaik. Oh ya.
Ya, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Silakan Bunda yang mau ditanya mungkin. Ada. Silakan. Oke, ada yang mau tak tanyain ini sehubungan bentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Kurban ya. Mm-mm. Ah, ini pertanyaannya, korban hari raya Idul Kurban mana sih? Ini pertanyaannya adalah, oh iya, kalau kita baca di Alkitab ya, Alkitab bahwa cara berkorban itu yang saya baca, hewan itu disembelih terus dibakar ya. Tapi Ya. kalau yang kita laksanakan ini kayaknya beda ya, hewannya disembelih terus dibagi-bagikan gitu ya. Kenapa beda begitu, Yosef? Kan Yosef yang pernah jadi Islam. Ibu juga masih Islam. Kalau saya udah kayak di Islam, ibu masih Islam. Nanti ibu masih dapat tuh dagingnya. Kalau saya udah nggak dapat, Bu. saya nunggu. Kalau saya, Bu, nanti kita bercanda dulu ya kita ini. Kalau ibu masih dapat, nanti dapat dapat kuponnya. Kalau saya udah nggak dapat, nanti saya minta lungsuran dari Om Don, dari Kojan, dari teman-teman di sini ya. Nanti dapatnya langsung brisket ya. Dapat pork belly, sancan gitu-gitu loh, Bu. Dapatnya bukan daging sapi, daging kambing, Bu. Oke, kita jawab ya. Oke, baik begini. Kalau dalam Alkitab memang yang dinamakan dengan korban persembahan itu bukan yang seperti yang orang Islam, mohon maaf ya teman-teman ya. Gini Bu Dami, kalau kita berbicara dari Idul Kurban saja tata caranya itu berbeda. Kalau di Islam kan Bu sering lihat kan, kalau udah mulai mendekati Idul Kurban itu rame tuh. Ada apa? Kandang ya, kalau kita bilang kandang dadakan lah di pinggir jalan kan ya. Untuk berjualan kambing, sapi ya kan di pinggir jalan tuh ramai kan, teman-teman kan tahu sendiri ya, kalau di daerah-daerah Jabodetabek pasti familiar lah. Di beberapa ruas jalan itu dipenuhi dengan kandang-kandang yang tiba-tiba ada gitu. Nah, dari situ sudah beda. Kenapa? Kalau secara tradisi Yahudi, kalau orang-orang Yahudi tadi Ibu Dami sudah jelaskan poin-poinnya, yang paling pertama dan utama dari cara pemilihan hewan untuk dikurbankan saja itu beda. Kenapa? Kalau hewan untuk dalam tradisi Yahudi kita tahu kan, hewan yang disembelih itu ada kriterianya, nggak sembarangan loh, nggak sembarangan di pinggir jalan beli main asal kasih gitu, nggak sembarangan. Itu cara hewannya. Gitu. Nah, begini, korban dalam perjanjian lama, silakan Ibu baca di dalam Imamat 1 ayat 9, Bu. Imamat 1 ayat 9. 9. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruh itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Isi perut dan bahkan betisnya di situ dijelaskan lebih komplit kan. Artinya semua bagian tubuh hewan itu, hewan yang dikorbankan tidak tersisa, nggak ada dibagi-bagi, nggak ada yang jadi tongseng, nggak ada yang jadi gulai, nggak ada yang jadi sate. Itu di dalam perjanjian lama. Karena memang prinsip korban itu kan adalah persiapan korban yang kekal, itu Yesus. Karena dalam perjanjian baru tidak ada lagi korban-korban gitu lah Bu ya. Itu di perjanjian lama memang. Nah, tapi bagaimana tadi dengan cara saya bilang bahwa ada pemilihannya. Hewan itu nggak bisa sembarangan. Jadi betul-betul hewan yang harus seperti apa, bagaimana hewannya. Nah, itu Ibu baca di ayat ketiga, Imamat 1 ayat 3. Kalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Baca di situ tadi dengar teman-teman, jikalau persembahannya adalah korban lembu, korban bakaran dari lembu sapi, yang pertama harus apa Bu? Jantan, betul nggak? Tidak bercela. Tidak bercela. Lalu, pernah nggak lu ngelihat orang Islam nego? Pernah nggak Bu Dami misalkan, saudara, keluarga, kerabat beli sapi, nanya, Bang, sapinya jantan tidak bercela nggak? Lucu kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Bingung mereka. Tidak bercela maksudnya gimana Bang sapinya? Nah. Jadi itu ada pilihannya Bu ya, harus tidak bercela. Apalagi selain harus tidak bercela. Selain itu juga ada beberapa hewan yang boleh dikurbankan. Jenis-jenis hewan itu apa saja? Dibaca di Imamat 1 ayat 12-nya Bu. Ayat 11. Ayat 2, sorry, ayat 2 Bu. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka,
Apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Selain kambing, sapi, dan domba, Ibu tahu nggak? Jadi kan boleh lembu, sapi, kambing, domba, betul nggak Bu? Nah, dibaca di Imamat 5 ayat 7, ada tambahan. Imamat 5 ayat 7. Bab 5 ayat 7. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapusan dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Jadi selain lembu, sapi, kambing, domba, kalau Anda tidak mampu boleh dengan burung merpati atau atau burung tekukur, betul ya Bu ya? Yang Ibu baca. Sekarang Ya. saya tanya, di Islam memang boleh mengorbankan burung merpati? Nggak cukup dibagi-bagiin. Kambing, kenapa? Prinsipnya dibagi-bagiin ya. Kalau burung merpati cukup berapa orang doang gitu kan? Karena kan biasanya di Islam itu ya, Bu Dami, betul nggak nih? Tolong koreksi saya. Biasanya per ekor itu teman-teman, kalau di Islam per ekor kambing misalkan 1 ekor kambing dengan ukuran apa, ukuran seberapa, itu nanti ditentukan bisanya untuk berapa per kepala, gitu loh. Sapi berapa per kepala gitu kan ya, kalau kita mau berkurban itu berapa per kepala, patungan itu bisa. Sedangkan kalau bagi kurban bangsa Israel nggak bisa kayak gitu, patungan enggak gitu ya. Nah, selain jenis dan hewannya seperti apa, di Alkitab pun ditentukan umurnya itu berapa. Kita baca dalam Keluaran 12 ayat 5 Bu. Keluaran 12 ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Harus umur berapa? Dalam Keluaran 12 ayat 5, anak dombamu itu harus berumur berapa Bu? Tahun. Setahun. Ada batasan umurnya, kadang harus jantan dan umur ditentukan. Kenapa? Ini supaya teman-teman paham. Kalian itu kan logikanya mau menyembah Tuhan, maka Tuhan yang harus berbicara kepada manusia, maunya disembah dengan cara bagaimana, betul nggak? Nggak bisa manusia menentukan, harus Tuhan sendiri yang menentukan, betul? Nah, maka dalam Alkitab, maka dalam Alkitab begitu jelas kenapa dalam Keluaran, dalam Ulangan, dalam Imamat itu dikatakan bagaimana kurban-kurban itu syaratnya. Sedangkan dalam Islam kan tidak, betul nggak? Nah, di Islam Bu, Ibu tahu nggak? Nih yang harus teman-teman tahu. Kalau di Alkitab yang tadi Ibu baca kan kurban itu menyenangkan hati Tuhan, betul nggak teman-teman? Betul nggak? Dalam perjanjian lama kurban-kurban itu kan bayangan dari kurban Kristus di masa perjanjian baru. Nanti kita bahas. Akan tetapi kurban-kurban itu yang menyenangkan hati Allah sebelum kedatangan Kristus, anak domba Paskah. Paham ya? Jadi kurban itu sampai kepada Allah, berkenan di hati Allah. Kalau di Islam, saya tanya dulu sama Bu Dami atau teman-teman Islam boleh menjawab. Yang mau jujur ya, yang mau jujur-jujur aja saya tanya. Kurban dalam Islam memang berkenan di hadapan Allah. Ada nggak Ibu Dami tahu ayatnya atau mungkin jawabannya, tahu nggak Bu? Enggak tahu. Enggak. Saya kasih tahu ya, di Islam ini jawaban mencengangkan. Kasih tahu mulai dari sekarang, rekam mulai kasih ke ulama-ulama. Ibu Dami juga boleh simak, saya nanti kasih ayat. Mulai sekarang buat teman-teman Islam, saya kasih tahu, Anda sia-sia ngumpulin duit, Anda sia-sia jual aset hanya untuk berkurban. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran hewan kurban itu tidak sampai kepada Allah. Beda loh dengan Alkitab tadi kan ya. Di Alkitab kan kurban bakaran itu menyenangkan, baunya itu menyenangkan Allah, artinya bau harum itu artinya berkenan di hadapan Allah. Di Islam itu enggak. Contohnya apa? Mau bukti? Kita buka surah Al-Hajj ayat 37. Nih saya bukakan aja. Al-Hajj 22, Al-Hajj itu surah ke-22 ayat 37. Nih saya tampilkan di layar ya Bu ya, supaya Ibu Dami dan teman-teman bisa merefleksikan. Nah, ini makanya saya bilang, Anda itu yang Islam harusnya berpikir loh, agama Anda itu tidak ada hubungannya dengan tradisi Yahudi. Ya. Jadi kalau nanti kurban, Anda itu kurban untuk siapa? Saya nggak tahu. Ya, kita baca dalam surah Al-Hajj ayat 37, teman-teman baca di sini. Ini ya Bu ya. Ibu bisa baca? Kelihatan nggak Bu? Nggak kecil. Kecil ya? Oh ya, udah coba mana? Daging ya. Daging dalam kurung hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin.
Nah, jadi di sini dikatakan daging hewan kurban dan darahnya itu tidak sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, betul nggak? Ya, Tidak akan sampai daging dan darahnya. Bu, bayangin, kalian sudah beli sapi ratusan juta, kambing puluhan juta, nggak diterima, nggak sampai ke Allah. Coba bayangin. Kalau di Alkitab tadi ibu sudah baca kan, di Alkitab justru kurban bakaran itu berkenan di hadapan Allah. Allah melihat, Allah menyenangkan. Nah lo, ya, Jadi, ntar Mas Yosef, pertanyaannya, berarti kita tuh berkorban tuh sebenarnya untuk apa? Apa sama dengan penebusan kita? Apa tidak, atau apa gitu? hanya untuk bagi-bagi saja. Kan tadi ayatnya sudah jelas bu. Daging hewan kurban dan darahnya itu tidak sampai ke Allah. Kurang jelas apa lagi? Di Alkitab tadi ibu baca di berapa tuh? Tadi bentar, saya buka di Imamat atau di mana tuh yang dikatakan kurban itu sampai kepada Allah. Imamat. Imamat 1 ayat 9. Imamat 1 ayat 9. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, baunya menyenangkan bagi Tuhan. Artinya secara perumpamaan, baunya saja sampai kepada Tuhan. Itu tradisi Yahudi. Ya, itu dalam perjanjian lama kurban-kurban itu. Nah, jadi seperti itu untuk kurban bu. Bagi agama Yahudi itu tidak dibagi-bagi, dibakar habis. Isi perutnya aja nggak dibagi. Kalau di Islam kan isi perut aja jeroan dibagi-bagiin ya kan. Jeroan tetelan ya kan bu ya. Saya juga kadang dapat. Gitu. Tapi di Yahudi bahkan isi perutnya saja itu dibakar. Itu untuk memberikan pernyataan tegas tidak ada yang sia-sia. Bahkan kalau Ibu Dami atau teman-teman Kristen mungkin pernah mendengar polemik-polemik Islam di luar sana yang memakai ayat Alkitab, saya lupa di Yeskiel atau berapa, yang katanya kotoran sapi itu juga dibakar, itu untuk juga menekankan isi perut itu tadi. Jadi nggak ada yang kemudian dibuang-buang, itu nggak ada. Itu betul-betul dibakar habis semuanya, tidak tersisa. Itulah tradisi Yahudi, itulah perjanjian lama. Itulah cara bagaimana Allah mau disembah. Jadi nggak cuma Allah maunya disembah dengan cara dicium, sujud, enggak. Allah itu dalam tradisi bangsa Israel, bangsa Yahudi, itu mau harus ada korban bakaran dan korban penebus. Betul ya teman-teman ya? Makanya ibadah yang sejati kita yaitu dengan cara mempersembahkan tubuh dan darah Kristus. Gitu. Nah seperti itu Bu Dami. Nah, ada lagi yang mau Ibu Dami tanyakan mungkin masih bingung? Gini kan Mas Yosef, setiap Idul Adha kan kita pasti mendengarkan ceramah bahwa kita melaksanakan korban itu mengikuti milah Ibrahim ya, yang waktu itu Ismail yang mau dikorbankan akhirnya diganti dengan domba. Nah, menurut kalau dalam ini apa yang perjanjian lama jelas bahwa kita korban itu adalah sebagai penebusan dosa ya tujuannya ya. Terus kalau yang di Islam itu kita hanya ngikut-ngikut milah Ibrahim aja, tapi maknanya kesananya yang seperti tadi sudah dibaca ternyata nggak sampai kepada Tuhan ya. Betul. Seperti itu benar. Betul, karena korban bakaran dari masa Abraham, dari masa Adam, Kain dan Habel, teman-teman. Ibu tahu nggak dari masa Kain dan Habel? Tahu nggak cerita? Kenapa Allah hanya memperindahkan korban? Yang mana salah satunya mempersembahkan korban bakaran yaitu dari hewan. Ya karena memang itu dari dulu. Betul nggak teman-teman? Dalam Alkitab dari kisah Kain dan Habel saja itu sudah menjadi tanda yang jelas bagi kita bahwa Allah menentukan sejak semula yang disembah itu berdasarkan korban berkenan. Paham ya? Kenapa? Kenapa seperti itu? Ya karena di dalam Imamat 17 ayat 11. Silakan Bu baca. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nyawa makhluk ada di dalam darah dan darah itu menjadi pendamaian bagi kita. Itu makanya kurban itu sangat esensial bagi peribadatan baik dari zaman perjanjian lama atau Judaism atau Yahudi sampai dengan perjanjian baru. Ya, makanya kita baca di Ibrani 10 ayat 1 Bu, perjanjian baru. Ibrani 10 ayat 1 perjanjian baru. Bagaimana dalam perjanjian baru kurban-kurban itu? Ya teman-teman yang baru bergabung sembari menunggu Bu Dami buka ayatnya, teman-teman shalom, salve, selamat malam yang baru bergabung. Mohon bantu tap layar ya. Ibrani 10 ayat 1 ya, Chef? Iya betul. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Hukum Taurat hanya bayang-bayang teman-teman dari apa yang akan datang.
Yang datang itu siapa? Yesus. Dibaca di ayat 18, Bu. Ayat 18-nya. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Nah, kenapa? Karena tadi dikatakan untuk itu mereka lakukan berulang-ulang. Karena tidak ada pengampunan yang kekal. Maka Yesus datang mengatakan apa? Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Darah perjanjian baru yang kekal, karena dalam perjanjian lama darah-darah hewan-hewan kurban itu tidak kekal. Gitu. Nah, makanya dalam 1 Petrus 1 ayat 19, Bu. Petrus 1 Ayat 18 sampai 19. sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, jadi sudah persembahan Kristus di kayu salib itu adalah kurban yang sekali dan untuk selamanya di dalam Ibrani 10 ayat 1 tadi ya hanyalah bayangan perjanjian lama. Maka perjanjian baru itu adalah wujud yang nyata. Yesuslah yang kemudian menyempurnakan kurban itu. Makanya tetap ketika ada pertanyaan dari orang-orang Islam, mana buktinya dari zaman dulu kurban oleh manusia. Sementara yang kita yakini Yesus itu digambarkan sebagai anak domba Allah. Betul nggak? Bu Dami tahu nggak Yesus itu sebagai anak domba Allah? Tahu nggak? Pernah baca ayatnya atau belum? Waktu itu kalau nggak salah, waktu aku sama Jackson itu yang waktu Abraham mengorbankan Ishak, terus digantikan dengan domba. Nah itu adalah gambaran bahwa domba itu sebagai gambaran yang akan dikorbankan nanti Yesus gitu. Iya, Yohanes 1 ayat 29, Bu. Yohanes 1 ayat 29. Teman-teman bantu tetep layar ya. Yang belum absen love orange, teman-teman absen love orange ya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, Yohanes 1 bukan 1 Yohanes, Injil Yohanes oh ya bab 1. satu ya. Yohanes bab 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis berkata kepada Tuhan Yesus, Ecce agnus Dei, lihatlah anak domba Allah. Qui tollis peccata mundi, ia yang telah menghapus dosa dunia. Artinya itulah kenapa alasan Yesus dikorbankan. Kenapa? Nanti juga dalam 1 Korintus ya, dalam 1 Korintus, sebentar tadi saya sudah ketemu ayatnya. 1 Korintus 5 ayat 7, Bu. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, anak domba Paskah kita yaitu Kristus telah disembelih. Ya itulah tipologi dan pengenapannya. Bagaimana dalam perjanjian lama anak domba itu yang tidak bercacat, tidak bercela dipersembahkan sama seperti Kristus yang dikatakan sebagai anak domba Allah. Begitu, Bu. Jadi kurban dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu berkaitan, dan di dalam perjanjian baru itu digenapi dengan kurban Kristus. Makanya orang Kristen nggak ada lagi kurban bakaran, nggak ada lagi kurban penebusan dosa selain daripada penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan di dalam Ekaristi. Begitu. Ya Yesus katakan inilah tubuhku. Dia mengangkat roti dan dia mengangkat piala, inilah darahku. Begitu, Bu Dami. Nah, silakan ada pertanyaan lain mungkin? Apa? Berarti Yesus itu disalib itu maksudnya yaitu ya sebagai apa ya, ganti korban-korban yang pernah dilaksanakan oleh bangsa Yahudi sebelumnya ya. Betul. Dia yang adalah penggenapan atas kurban-kurban yang tadi dalam Ibrani 10 ayat 1 yang tadi Ibu baca. Hukum Taurat hanyalah bayang-bayang dari apa yang datang, sedangkan wujud nyatanya ialah Yesus Kristus. Makanya coba mungkin bisa lebih jelas lagi Ibu baca satu ayat lagi di Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Itu nanti tidak katakan dengan jelas bahwa Yesus telah mempersembahkan sekali dan selama-lamanya kurban yang kekal. 9 11 sampai 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bukan membawa darah lembu jantan, melainkan membawa darahnya sendiri untuk mendatangkan kelepasan yang kekal. Clear dari situ.
Jadi orang Kristen alasannya kenapa kok nggak ada kurban-kurban lagi? Pertama, kurban kami sudah digenapi oleh Kristus yang mengorbankan dirinya di kayu salib sebagai anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bernoda. Yang kedua, kurban-kurban bakaran yang ada di dalam perjanjian lama itu tidak bersifat permanen. Makanya setiap hari, setiap tahun orang-orang Yahudi itu, Bu, kalau baca dalam perjanjian lama itu terus diulang. Nah, makanya di Islam punya pola yang sama. Walaupun tadi kita baca dalam surah Al-Hajj ayat 37, ternyata hewan-hewan yang telah dikurbankan nggak membawa dampak apa-apa. Betul nggak? Di situ ditegaskan berdasarkan ketakwaanmu. Nah, kalau misalkan ngomongin takwa ya nggak usah kurban. Nah, makanya nanti kita tanyakan orang Islam itu kurban ngapain kalau gitu? Cuman bikin kotor, cuman bikin rame, cuman bikin ini ya kan? Nah, seperti itu, Bu. Nah, silakan, Bu Dami, ada yang mau ditanyakan lagi? Makanya itu pertanyaannya itu ya. Ya kalau kita udah jelas ya, Kristen tuh udah jelas semenjak Kristus disalibkan berarti tidak perlu mengadakan penyembelihan korban lagi. Nah, kan di Islam sampai hari ini, sampai besok hari raya besok masih melaksanakan korban. Nah, itu kenapa mereka masih meneruskan korban-korban itu? Karena mereka berdasar satu ayat di surah Al-Kautsar, salah satunya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu salah satu dalil yang salah satunya digunakan oleh orang-orang Islam untuk mendalilkan tentang Idul Kurban atau Idul Adha. Tapi kan balik lagi, kurban yang ada dalam perjanjian lama, kamu tanya sama orang Yahudi, Bu Dami, orang-orang Islam yang sampai sekarang masih ngotot merayakan Idul Adha, tanya sama orang Yahudi, apakah kurbannya sama seperti orang Islam? Enggak. Di Islam kan disembelih, darahnya itu kan kubur, betul kan? Ditampung, digali ya teman-teman. Saya dulu pernah jadi panitia kurban juga sesaat sebelum saya akhirnya sudah bilang saya udah bukan Islam lagi. Tahun lalu, 2 tahun lalu saya masih ikut serta jadi panitia kurban, bayangin. Badan saya nggak terlalu besar ini jadi nahan bobot sapi. Ya, saya ngegali itunya. Jadi darahnya itu teman-teman dikubur. Sedangkan dalam Alkitab tadi darahnya dibakar sampai habis, betul nggak Bu? Dipersembahkan di atas mezbah. Nggak ada yang dikubur. Ya, jadi artinya begini, perbedaan itu sangat signifikan di mana di dalam imamat tadi dikatakan kurban bakaran, kurban penebus salah itu betul-betul berkenan di hadapan Allah sampai ke hadapan Allah, tetapi dalam Islam kurban daging hewan dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah, hanya ketakwaan saja, betul? Nah, seperti itu. Nah, alasan kenapa mereka melakukannya ya karena mereka yakin bahwa itu salah satu perintah. Padahal kalau kita berbicara secara logika ya Bu ya, Bu Dami mungkin sudah tahu. Orang-orang yang pintar dan cerdas sudah tahu ketika kita diperintah sekalipun kita akan bertanya tujuannya. Kenapa saya diperintah? Pasti ada tujuannya. Hanya orang-orang Islam yang tidak tahu ketika diperintah hanya manut-manut saja. Itu artinya apa? Imani saja. Betul, bagus cara Bu Dami. Artinya Ibu Dami mau menjalankan sesuatu yang jelas, bukan yang hanya ikut perintah, nggak tahu tujuannya, nggak tahu untuk apanya gitu loh. Justru bagus Bu Dami seperti ini. Islam yang bagus seperti ini. Silakan, ada lagi nggak Bu Dami pertanyaannya? Jadi pertanyaannya gini, Sep. Mereka selalu mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan. Nah, sekarang kalau menyempurnakan, sedangkan peraturan di perjanjian lama korban itu seperti itu tata caranya. Sedangkan apa karena itu makanya dikatakan menyempurnakan, mereka dengan cara korbannya berbeda gitu. Nah itu dia. Makanya maksudnya Allahnya itu jadi beda apa Allah yang sama tapi menyempurnakan cara berkorban gitu, Sep? Oke. Nah jadi begini, kata sempurna kita sepakati dulu nih sebelum kita jelaskan ayat per ayat lagi. Kata sempurna itu artinya apa teman? Tanpa celah, betul nggak? Detail. Poin pertama jelas, poin kedua jelas, begitu juga poin-poin berikutnya, betul nggak? Sempurna, itu definisi sempurna. Yang kalau misalkan sempurna tapi butuh yang lain, butuh dijelaskan oleh yang lain, itu namanya bukan sempurna, itu namanya tidak sempurna. Sedangkan dalam Islam aturan tentang Idul Adha saja itu kan berkenaan mengenai fatwa, betul nggak? Nggak hanya melulu di Al-Quran, karena di Al-Quran itu nggak jelas. Emang ada di ayat Al-Quran lembu sapi ukurannya berapa, kambing berapa, domba berapa, unta berapa, nggak ada. Hadis pun nggak sejelas itu. Kebanyakan orang-orang Islam yang saklek itu hanya mereka taunya ya dari Al-Quran, dari hadis. Padahal kalau kita mau berpikir yang katanya seperti Ibu Dami katakan, kalau yang namanya sempurna itu ya lebih sempurna daripada Alkitab dong. Sedangkan di Alkitab sudah sesempurna itu, sedetail itu Tuhan Allah mau korbannya seperti apa. Mau lembu jantan, mau kambing dan domba, mau anak domba yang umurnya setahun, itu kan jelas. Jadi pada saat zaman Musa, zaman Abraham, zaman Kain dan Habel, mereka tahu bagaimana cara menyenangkan hati Allah. Betul nggak teman-teman? Bayangin di zaman mereka itu nggak ada seperti cara Islam. Pakai hadis, fatwa ulama. Allah keburu-keburu kesambar geledek Kain dan Habel dua-duanya. Ya kan? Kalau nunggu fatwa ulama zaman Musa, bayangin keburu bangsa Israel udah bersih.
nggak ada lagi sisa jejaknya. Nunggu fatwa ulama keluar, nunggu habis, nunggu diverifikasi dulu, keburu habis bangsa Israel. Ya ketika bangsa Israel tidak melakukan yang namanya kurban bakaran dan kurban penebus. Begitu Bu. Jadi artinya secara logika Bu Dami sudah mulai paham alasan kenapa saya terus terang selalu mengkritisi kata penyempurna. Karena kalau kita berbicara kesempurnaan, kita berbicara sesuatu yang sudah detail, sesuatu yang tidak perlu lagi dipertanyakan. Artinya kita sudah, misalkan kita beli barang, contoh ini deh. Kalau Bu Dami atau ibu-ibu beli barang elektronik kan suka dapat buku panduan, betul nggak? Manual book kalau kita bilang, tata cara ngerakitnya gitu. Itu lebih sempurna daripada Al-Quran. Kenapa? Dengan hanya satu manual book aja ibu udah bisa merakit barang. Coba pakai Al-Quran. Ditanya mengenai satu hukum aja bingung, butuh hadis, betul nggak? Makanya, maaf ya, bukan saya maksudnya menistakan. Setuju nggak dengan saya teman-teman? Lebih sempurna manual book daripada kitab Bu Dami atau kitab orang-orang Islam yang sekarang mereka baca. Betul nggak? Coba kalau ibu beli barang, rakit kipas, emang perlu nunggu penjelasan dari mekaniknya, dari pembuatnya, produsennya kan enggak, tinggal lihat bukunya aja, oh ini yang pertama rakit ini, yang kedua ini, kan jelas. Tapi kalau Al-Quran kan enggak. Ya, begitu Bu, silakan dilanjutkan, apalagi pertanyaannya. Selanjutnya, nah kalau ibadah kurban itu kan berarti bersamaan dengan ibadah haji. Dan ibadah haji adalah merupakan salah satu rukun Islam ya. Nah, di sini yang saya tanyakan, Rukun Islam maksudnya Bu? Ibadah haji rukun Islam? Maksudnya? dia kan melaksanakan haji. Oh, melaksanakan haji, maaf. Saya pikir ibadah saya pikir idul adha-nya. Aduh, sorry. Ya, ibadah haji rukun Islam, ya betul. Rukun Islam yang kelima. Yeah. Ibadah kurban itu kan biasanya berbarengan dengan ibadah haji. Ibadah haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima kan. Nah, yang saya tanyakan di sini salah satu adalah rukun haji yaitu sa'i ya. Lari-lari kecil bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah yang terletak di Masjidil Haram Mekah, ya kan? Berlari kecil sobat. Dan di situ maknanya adalah yang saya tahu, yang pernah saya dengar, maknanya adalah penghormatan kepada perjuangan Siti Hajar dalam mencari air untuk Nabi Ismail. Ya, lari-lari kecil. Nah, di sini kan di Bukit Safa dan Marwah itu yang terletak di Masjidil Haram Mekah ya, berarti di daerah Arab ya. Sedangkan yang pernah saya baca di Perjanjian Lama itu Siti Hajar itu waktu dia mencari air untuk Ismail tuh bukan di Bukit Safa ya, kayaknya di padang gurun Berseba ya. Oke, bagus pertanyaannya. Saya pikir ibu mau tanya tujuannya ibadah sa'i itu apa. Nanti saya bilang itu olahraga Bu, jogging. Ya kan? Itu paling absurd menurut saya dari rangkaian haji. Mohon maaf, selain lempar batu dan cium batu, itu yang paling absurd. Lari-lari kecil, ngapain coba? Jogging ya? Coba nanti kita tanyakan ustadznya itu tujuannya apa, esensinya dalam beribadah. Apakah dengan cara itu Allah akan menghitung pace kita, pace berapa Joseph lari dari Safa sampai Marwah, pace 2, pace 3, pace 4 kan? Oke. Pertanyaan intinya adalah di Alkitab Perjanjian Lama, terutama dalam kitab Kejadian terkait Hagar ya. Kalau di Islam kan katanya Hajar, kalau di Kristen Hagar. Nah, kalau di Kristen sendiri Hagar Ismail itu di mana? Oke, kita baca di Kejadian 21 ayat 14 sampai 19, Bu. Kejadian 21 ayat 14 sampai 29. Ayat 14 sampai 19. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemenah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Sampai berapa tadi? 19 ya? Ayatnya ayat 19, Bu. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah ia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ada nggak si Hagar itu yang menurut orang Yahudi itu bukan putra pertamanya Abraham dari istri yang sah dan seterusnya, tetapi Tuhan Allah tetap memperhatikan ya. Tuhan Allah nggak membiarkan dia lari-lari kecil gitu kan. Ya beda ya. Kalau di Islam kan
Ceritanya itu sampai lari-lari bolak-balik ibunya kebingungan kayak orang halusinasi. Di Alkitab ternyata Tuhan Allah meneguhkan, menuntun, menunjukkan posisi sumur di mana tadi? Di Berseba, di padang Paran, bukan di Mekah. Dan perbedaannya yang kedua tadi selain lokasi ya Bu, yang tidak ada lari-lari kecil, melainkan Tuhan Allah yang kasih tunjuk. Itu di sana ada sumur, minum. Jelas ya, di Alkitab itu teman-teman jelas ya. Betul ya. Jadi buat apa Tuhan itu membiarkan manusia atau orang itu kesusahan menderita ya, sedangkan dia sendiri adalah yang maha pengasih. Dan buat apa ritual ibadah lari-lari yang nggak ada tujuannya itu dilestarikan, betul nggak Bu? Untuk apa? Jadi seperti itu ya, itu sudah jelas ya Bu, budaknya sudah tahu ya, itu di Berseba, bukan di Bukit Safa dan Marwah. Berseba, padang Berseba itu di padang Paran. Itu Iya. kita di Google Maps itu di mana ya? Bentar, Kalau saya Google lihat Maps di apa? ini apa di peta di Alkitab ini ada kan, kayaknya Berseba dengan Mekah itu jauh ya dengan Arab ya. Beda ya, beda jauh. Iya. Jauh. Berseba itu di Negev kalau nggak salah, iya di Israel, Negev di wilayah selatan Israel. Kanaan ya, Di bagian selatannya Kanaan, bukan di Kanaannya, di bagian selatan Kanaannya. di masuk wilayah Kanaan. Nah makanya itu intinya kenapa mereka melakukan lari-lari kecil itu gitu loh di Bukit Safa yang mereka yakini Safa dan Marwah itu waktu itu si Siti Hajar di situ untuk mendapatkan air. Ya, Nah itu dia, secara historis itu nggak terbukti. Pernah nggak ada penelitian tentang Bukit Safa dan Marwah? Saya tanya sama teman-teman. Nggak ada loh. Nggak ada kan? Nggak pernah ada historis tentang Bukit Safa dan Marwah, betul nggak? Nah, seperti itu. Nah, lanjut Bu, apalagi yang mau ditanyakan? nah, udah itu berkaitan dengan Siti Hajar tadi waktu dia berlari-lari terus udah itu memang sih beda ya ceritanya ini kalau aku udah baca. Waktu itu si Ismail kan masih bayi ya waktu dibawa si Siti Hajar. Terus waktu itu kalau yang aku dengar ceritanya ya mungkin sama ya, mungkin masih kalau aku nggak salah ya. Waktu itu si Ismail masih bayi, terus dia seperti kejang-kejang itu, terus dia di bawah kakinya itulah timbul mata air ya. Kalau itu terus airnya disebut air sumur Zam-Zam. Zam-Zam. Itu. Ya kan? Nah, makanya dipercaya sekarang ada sumur Zam-Zam di Mekah ya. Di Masjidil Haram Ya. itu letaknya sumur Itu Zam-Zam. dipercaya ya. Nah, berarti kalau melihat dari sesuai dengan Alkitab ini ya beda. Berarti sumur Zam-Zam itu sebenarnya ada apa enggak gitu? Kalau secara sumurnya ada, tetapi secara arkeologis historisnya itu bukti Hagar itu nggak ada. Benar? Beda. Kali deh, nggak bakalan ada. Arkeologis langsung yang kemudian mengarah kepada Bukit Safa nggak ada. Berarti sebenarnya kadang-kadang kalau dipikir-pikir orang beribadah haji itu sama aja dengan kena prank dong ya. Itu dia. Bu Dami keceplosan teman-teman. Saya aja dari tadi nunggu-nunggu momen, tapi Bu Dami udah ngomong duluan, ya udahlah itulah ya. Ya, itu berdasarkan sejarahnya seperti ini gitu loh. Jadi sedangkan di rukun haji itu ada dia sa'i gitu ya, ada kecil dengan mempercayai itu. Sedangkan sebenarnya kalau historisnya nggak ada seperti itu. Terus mereka pulang dengan bangganya bawa air Zam-Zam, katanya air yang diciptakan dari waktu Ismail katanya gitu kan. Tapi ternyata enggak, Ismail itu bukan di Mekah, sumurnya adanya di Kuba seperti itu. Jadi ceritanya itu sebenarnya beda banget gitu loh, jauh ya. Beda. Memang gini, bahkan kalau saya boleh kritik tentang air Zam-Zam, ini juga kritik terbuka ya. Saya mengundang teman-teman Islam yang punya pengetahuan naik boleh. Bu, tahu nggak air Zam-Zam, kan Ibu sering dikasih tahu katanya air Zam-Zam nggak pernah habis. Teman-teman juga tahu kan ya, katanya air Zam-Zam nggak pernah habis. Saya kasih tahu ya. Ternyata setelah dilakukan, ini boleh dicari, Ibu Dami, teman-teman boleh cari di Google, penelitiannya ada. Menurut penelitian, kenapa air Zam-Zam nggak pernah habis? Karena ternyata setelah ditelusuri secara geologi, ya secara geologi oleh peneliti, ditemukan bahwa Zam-Zam itu dia terhubung dengan sistem aquifer. Aquifer itu semacam sumber air yang lain, bukan dari Zam-Zamnya, di bawah tanah di wilayah Mekah. Jadi terus nggak habis. Jadi bukan pure murni di lokasi waktu si Ismail di Al-Quran, bukan. Aquifer, air laut. Nah, jadi itu alasan kenapa nggak habis, bukan karena mukjizat. Nah terus yang unik Bu, ini nih saya kasih tahu ya liciknya mereka. Waktu tahun 2011, ini teman-teman boleh cari di Google, sempat ada berita pemerintah Inggris ya itu sudah mengeluarkan laporan bahwa ada beberapa sampel air Zam-Zam itu mengandung mengandung arsenik, zat berbahaya. Itu dikeluarkan oleh media Inggris. Tahu nggak yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi apa? Mengatakan katanya sampel itu palsu dan ilegal. Jadi tidak ada penelitian pembandingnya, tetapi hanya klaim bantahan sepihak dari Arab Saudi. Itu liciknya. Ya, itu. Coba cari 2011
waktu itu sudah dibongkar ada arsenik, tapi apa? Dibantah secara sepihak oleh Arab Saudi. Katanya apa? Itu katanya air zam-zam palsu, sampelnya ilegal katanya. Itu ada Bu, 2011 itu sudah dibongkar kandungannya. Begitu Bu Dami ya. Jadi ya itu Ibu tadi sempat keceplosan bilang itu prank-prank ya, mungkin bisa jadi Bu. Ya namanya juga bisnis lah, apa aja pasti Iya, betul. dilakukan. Terbuka. Ternyata ibadah haji itu seperti itu, gitu ya. Dan tidak ada, nggak ada pasnya dengan dengan diisi Alkitab tuh ya, apa yang dilakukan mereka itu tidak pas dengan yang di Alkitab itu, menurut aku. Betul. Di Taurat nggak ada. Masalahnya kan mereka mengimani, kan Ibu tahu kan ada rukun iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi, salah satunya Taurat. Ada nggak di Taurat tadi? Nggak ada. Nggak ada. Di perjanjian lama di kitab Kejadian aja Hagar dan Ismail itu adanya di Beersheba. Itu di selatan Kanaan, di Negev yang sekarang ini Israel, bukan di Mekah, Bukit Safa dan Marwah. Jadi apa? Tidak ada historis. Seperti itu Bu Dami. Silakan, ada lagi pertanyaannya, monggo. Oke, sekarang yang berhubungan dengan Abraham yaitu dengan umat Islam adalah sunat. Kalau di di perjanjian lama adalah sunat adalah perjanjian Tuhan kepada Abraham ya, seperti itu. Lalu Abraham meneruskan sunat itu dan dilaksanakan pada umur bayi umur 8 hari, seperti itu. Nah sekarang kalau mereka sering tanya orang Kristen kenapa tidak sunat, tidak melaksanakan sunat lagi, sedangkan mereka yang orang Islam masih melaksanakan sunat walaupun bukan umur 8 hari. Rata-rata biasanya sih lulus SD gitu baru sunat gitu. Jadi di sini mereka melaksanakan tapi beda dengan pelaksanaan yang Abraham laksanakan, seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya sunat itu seharusnya masih harus dilakukan atau tidak di agama Kristen gitu. Oke. Sunat apakah masih dilakukan atau tidak? Ibu silakan baca Galatia 3 ayat 17 sampai 19. Galatia 3 ayat 17 sampai 19. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sampai 19. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Sebab jikalau di ayat 18 kan dikatakan apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Nah, sampai di sini harus paham dulu, hukum Taurat itu terikat, nggak cuma janji biasa. Maka bagaimana dengan sunat? Sunat itu bukan soal aturan yang bisa diganggu-gugat seperti Islam, yang bisa mengotak-atik sunat itu boleh lulus SD seperti Bu Dami bilang. Ya, karena sunat itu nanti kita baca dalam Kejadian 17 ayat 3 itu ada aturannya. Nah, apakah orang Kristen tidak sunat itu berarti salah? Kita baca di ayat 27-nya, Bu. 25 sampai dengan 29, Bu. Di ayat 25 sampai 29 ya. Sekarang iman itu telah datang karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Lanjut dalam hal ini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lanjut, dan kalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan jikalau kamu berada di dalam Kristus karena baptisan itu tadi, kamu juga disebut sebagai keturunan Abraham. Jadi tanpa sunat pun orang Kristen sudah masuk dalam keturunan Abraham. Clear? Jadi kenapa tidak perlu sunat? Karena sudah selesai di Kisah Para Rasul 15. Ibu baca di Kisah Para Rasul 15, Bu. Kisah Para Rasul 15. Jadi gini teman-teman, polemiknya kan katanya kok orang Kristen nggak sunat sebenarnya, bukan nggak sunat tapi tidak diwajibkan. Boleh sunat, boleh saya sunat. Apakah saya jadi nggak Kristen? Saya tetap Kristen, boleh Kristen. Ya, tetapi kemudian tidak diwajibkan untuk keselamatan. Nah, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 5, Bu. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa.
Nah, siapa yang ngomong di situ? Orang-orang Farisi yang telah menjadi percaya. Mereka masih bingung membedakan hukum seremonial, hukum moral, hukum-hukum dalam hukum Taurat gitu. Setelah Kristus datang itu kan digenapi, benar nggak? Maka sunat ini mereka pikir masih perlu, masih wajib. Maka orang-orang bukan Yahudi harus juga disunat. Di ayat 5 itu tadi. Maka di ayat ke-6 apa Bu selanjutnya dibaca? Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Artinya apa? Mereka sudah menyelesaikan pada saat sidang-sidang para rasul. Itulah yang disebut sebagai konsili. Jadi jauh sebelum konsili Nisea, Konstantinopel, di kisah para rasul 15, para rasul, para penatua sudah pernah bersidang masalah sunat dan hukum Taurat, teman-teman. Ya, jadi kayak begini. Artinya bahwa kita baca di ayat 11, Bu, jawaban dari Rasul Petrus. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, itu yang berbicara Rasul Petrus. Jadi pada saat konsili itu ada paus gereja Katolik yang pertama, yaitu Rasul Petrus yang bersuara, yang menekankan bahwa keselamatan itu diperoleh melalui Tuhan Yesus melalui rahmat baptisan, bukan dengan sunat lagi. Artinya ketika mereka sudah dibaptis, mereka pun sama seperti kita, kata Rasul Petrus. Lalu apa di ayat 12? Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Jadi mereka semua diam, artinya sudah tidak ada lagi persoalan mengenai boleh sunat, wajib sunat atau tidak. Jadi sudah selesai di situ. Anda sunat atau tidak sunat itu Anda tetap selamat asalkan Anda dibaptis dan menerima keselamatan dan berada dalam keselamatan, mengerjakan keselamatan itu selesai. Itu alasan kenapa kita tidak sunat lagi. Bukan berarti kita dilarang, beda. Kata dilarang dan tidak diwajibkan itu berbeda. Kalau tidak diwajibkan ya kamu masih boleh sunat, tapi tidak wajib. Kalau dilarang kamu benar-benar nggak boleh. Sekarang orang mana yang mengatakan di Kristen nggak boleh sunat, sedangkan orang Kristen banyak yang sunat? Bukan karena keselamatan, tapi karena alasan kesehatan. Maka balik lagi, kalau kita baca di Kejadian 17 ayat 3, Bu. Kita baca Kejadian 17 ayat 10, ayat 10 sampai 12. Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Lalu Kejadian berapa tadi? 17 ayat 10 sampai 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak laki-laki, betul nggak, Bu? Ya, anak yang berumur 8 hari haruslah Berumur disunat. 8 hari. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Artinya apa? Harus umur 8 hari. Islam sunat umur berapa? Saya aja sunat waktu umur saya 4-5 tahun. Sunatnya di mana? Sunatnya orang Yahudi di bait Allah, Bu. Bukan di mantri, bukan di rumah sakit, di bait Allah. Jangan sembarangan. Ya, yang nyunat ya jelas imam, bukan mantri, bukan dokter. Ya, gimana? Berarti ritual sunatnya Islam itu juga beda ya, nggak sesuai dengan yang diperintahkan di Kejadian 10-11 tadi ya. Beda, bahkan kalau dibilang mengikuti Ibrahim pun mereka beda. Mengikuti siapa mereka? Muhammad pun kan nggak sunat, betul nggak? Nabi Muhammad itu kan nggak sunat. Ada hadis-hadis yang mengatakan Muhammad lahir dalam keadaan dihitan, Muhammad dihitan pada saat dia kecil oleh kakeknya, Muhammad dihitan dibelah dadanya. Itu semua hadis-hadis palsu yang tidak bisa dibuktikan keautentikannya. Makanya bingung kan mereka sunat ikut siapa? Kalau ngikutin Ibrahim dalam Al-Quran disunatnya pakai apa? Bu Dami kan tahu pakai kapak, betul nggak, Bu? Iya. Nah, apakah ada orang Islam sunat pakai kapak? Ya, Metode Jackson. Kenapa, Bu? Kalau ngikuti zaman sekarang sih metode sunat itu ada banyak macamnya. Ada yang sistem dipakai dijahit, ada yang cuman di lem. Gitu. Jadi udah nggak sesuai dengan pakemnya yang dulu lagi. Karena gini yang saya tahu ya, misalnya orang yang mau masuk Islam, misalnya dia yang saya tahu itu, pernah saya tahu benar itu, orang itu mungkin dulu kayaknya, ya pokoknya bukan Islam lah ya, saya nggak menyebutkan agamanya, tapi dia memang nggak sunat dia. Jadi udah umur 30 walaupun 40 itu tetap harus disunat gitu, karena baru sah katanya Islamnya kalau harus disunat kalau dia mau masuk Islam. Apa begitu ya saya? Saya harus jelaskan, beberapa ulama memang mengharuskan seperti itu. Untuk orang-orang mu'alaf harus disunat, mau berapapun umurnya. Masalahnya seperti itu. Berat kan?
Artinya apa? Tidak ada kepastian tolak ukur atau pakem seperti yang Bu Dami katakan di dalam Islam terkait aturan beribadah. Selama ini kita orang-orang awam Kristen kan, buat teman-teman yang awam Kristen, kalau saya kan dari Islam saya tahu, Bu Dami juga dari Islam. Buat orang-orang awam Kristen seperti Jackson, seperti teman-teman juga yang dari Kristen dari lahir misalnya ya, mau Protestan mau Katolik, kita kan taunya Islam itu selalu bangga. Mereka bilang Islam dari ujung kepala ujung kaki diatur. Ternyata setelah dibongkar satu persatu, dikuliti satu persatu, ditelaah satu persatu, ternyata apa yang mereka bangga-banggakan itu tidak sesempurna itu. Ada banyak aturan yang nggak tahu datang dari mana. Ada banyak aturan yang ternyata yang ini ngomongnya A, yang ono ngomongnya B, yang ini ngomongnya C, bingung sendiri. Ternyata nggak sama kan gitu ya. Nah, inilah kita bersyukur, artinya kita menjadi seorang pengikut Kristus yang paling terutama dalam gereja Katolik. Kita punya magisterium yang menentukan, yang mengset, ya, yang menjadi pakem bagi kita untuk kita ikuti. Jadi nggak bingung gitu antara Katolik yang satu dengan Katolik yang lain, antara pengikut Kristus yang satu pengikut Kristus yang lain, walaupun kita pakai Alkitab. Karena di Islam juga sama, mereka bilang mereka pakai Al-Quran dan hadis. Nah itulah kalau tidak ada pengajaran yang satu, yang otoritas itu, sehingga orang-orang masing-masing punya penafsiran sendiri-sendiri. Makanya sekali lagi saya tegaskan, kalau Anda mau jadi pengikut Kristus, ikutilah gereja yang didirikan Tuhan Yesus, yang jelas-jelas mempunyai otoritas dalam pengajaran yang sampai dengan detik ini tidak akan bisa digoyahkan. Gitu. Nah makanya sekali lagi, sama-samanya seperti kita orang beriman, kalau kita hanya mengandalkan kitab suci, nanti akan multitafsir. Nah itulah Bu Dami yang berbahaya. Nah silakan Bu Dami, ada yang mau ditanya lagi atau gimana, silakan. Berarti kalau orang Yahudi itu yang belum percaya dengan Yesus itu berarti sampai sekarang dia masih melaksanakan sunat. Maaf. Orang Yahudi orang Yahudi juga ada yang tidak percaya dengan Yesus Kristus kan. Berarti mereka masih melaksanakan sunat berarti. Iya. Masih melaksanakan hukum Taurat ini gitu ya. Iya, karena bagi mereka itu tanda cara bagaimana Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Maka iya. Itu yang di dalam tradisi Yahudi disebutnya dengan Brit Milah. BRIT Milah. Bris. Itu ada. Jadi mereka menyerahkan bayi-bayi yang tadi umur 8 hari di bait-bait Allah di sinagoga mereka untuk kemudian dikikat, disunat. Ya, itu masih dipraktekkan oleh salah satunya Orthodox Jew atau Yahudi Ortodoks. Ada Yahudi yang konservatif juga ada. Gitu. Tapi nggak semua Yahudi ya, karena beberapa Yahudi modern udah tidak melakukannya. Tapi mayoritas iya. Itu mayoritas ya, karena Yahudi modern itu hanya sebagian kecil. Gitu. Kalau di Kristen udah jelas ya, tadi Kisah Para Rasul 15 ayat 5, tadi 6 udah Ibu baca, itu sudah diselesaikan oleh para rasul, jadi tidak usah dipersoalkan lagi melalui konsili itu. Jadi orang Kristen gak wajib sunat. Mau sunat monggo, mau nggak sunat juga rapopo. Artinya apa? Mau sunat karena alasan kesehatan ya silahkan. Mau nggak sunat karena mungkin lebih suka nggak sunat karena takut, karena apa segala macam juga rapopo. Karena keselamatan kita itu berdasarkan baptisan. Ya, begitu Bu Dami. Nah, mungkin Bro Jackson ada mau tambahkan atau bagaimana, silakan. Salve ya, Joseph, Ibu Dami, Shalom teman-teman semua, berkah dalam ya. Selamat memasuki bulan Maria ya. Semoga bulan ini kita bisa bersama-sama Bunda Maria teman-teman untuk mendaraskan pengakuan iman kita kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi Joseph sudah menjelaskan ya Ibu ya tentang tentang sunat ya. Ibu Dami perlu tahu sebenarnya berdasarkan skriptura, berdasarkan kitab suci, sunat itu tidak selalu hal-hal yang bersifat physically. Ternyata dalam pandangan orang Yahudi, sunat itu terbagi menjadi dua jenis, Ibu Dami. Sunat secara lahiriah yang dilakukan umur 8 hari untuk anak-anak mereka, dan sunat batiniah. Pernah dengar tidak? Belum, batiniah. Belum. Coba dibuka Perjanjian Lama. Buka di dalam Ulangan bab 30 ayat 6. Jadi yang tidak dilaksanakan oleh orang Yahudi, Ibu Dami, adalah sunat secara batiniah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, sebab hukum-hukum yang mereka lakukan adalah hukum-hukum manusia. Karena segala sesuatu yang mereka lakukan itu hanya bersifat seremonial saja. Mereka tidak melakukan sunat batiniah. Coba dibuka Ibu. Ulangan 30 ayatnya yang ke-6. Apa yang disampaikan oleh Allah di situ kepada bangsa Israel? 30 ayat. Ayatnya yang ke-6 kalau nggak salah ya. Dan Tuhan Allahmu akan, ulangan ya, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Nah, di situ tadi Allah sedang memberikan sebuah clue bahwa Allah sendiri akan yang melakukan sunat secara hatimu,
sunat batiniamu. Nah, sunat hati tadi, Ibu Dami, puncaknya itu ada pada Yesus Kristus. Makanya tadi Bro Joseph jelaskan bahwa kita orang Kristen itu tidak lagi diperintahkan ataupun diwajibkan seperti orang-orang Israel di Perjanjian Lama untuk melaksanakan sunat secara lahiriah. Kenapa demikian? Karena sunat yang sejati itu tadi dikatakan oleh Allah akan dihantarkan oleh Allah itu sendiri melalui dirinya. Makanya Santo Paulus itu, Ibu Dami, mengatakan di dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12. Apa sunat yang sejati itu? Tadi kan Allah mengatakan, sebab Tuhan Allah sendiri yang akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Apa bukti daripada sunat yang dilakukan oleh Allah yang berbicara tentang sunat hati tadi? Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Tergenapi nggak tadi, Bu? Di dalam Ulangan 30 ayat 6 tadi kan Allah mengatakan, sebab aku sendirilah Allahmu yang akan menyunatkan hatimu dan hati keturunanmu. Akhirnya digenapi oleh Allah di Perjanjian Baru. Sunat itu dilakukan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itulah sunat yang sejati. Makanya dalam iman Katolik, Ibu Dami, pembaptisan itu merupakan tipologi atau penggenapan dari sunatnya orang Israel. Ibu Dami tahu nggak? Di dalam iman Katolik, Bro Joseph tahu dan teman-teman tahu ya, ketika orang tua memiliki seorang anak, maka orang tua itu wajib membaptiskan anaknya, sekalipun dalam kondisi masih bayi. Ya kan? Pertanyaannya Ibu Dami, ketika anaknya Abraham itu disunatkan umur 8 hari, apakah dia mengenal atau mengetahui esensi sunat itu sendiri? Tidak. Betul tidak? Tetapi kenapa harus disunatkan? Sebagai wujud pertanggungjawaban imannya orang tuanya, ya, yang mewakili anaknya kepada Allah. Makanya dalam iman kekristenan, seorang imam itu terbagi menjadi dua. Ada imam khusus. Imam khusus itu yang mendapatkan sakramen pentahbisan. Ya, dan itu tidak bersifat umum, hanya orang-orang yang terpanggil untuk menjadi pelayan Allah. Dan ada imam umum atau imam yang rajani. Misalkan Bro Joseph atau saya, Ibu Dami, ketika nanti kami itu menjadi bapak dan suami untuk istri dan anak-anak kami, maka kami itu menjadi imam umum, bukan imam khusus, imam yang rajani. Nah, bukti dari pertanggungjawaban iman kita sebagai seorang imam untuk keluarga kita dengan cara membaptiskan anak kita. Coba Ibu buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tuh. Imam yang rajani. Begitu teman-teman ya. Makanya ada yang bertanya, loh, bagaimana bisa seorang bayi itu dibaptiskan padahal dia tidak mengerti esensi pembaptisan? Itu merupakan bukti dari pertanggungjawaban imannya orang tuanya kepada Allah yang diwakili, pertanggungjawaban iman orang tuanya ya kan kepada Allah. Karena dia telah dipilih oleh Allah untuk menjadi imam atas keluarganya. 1 Petrus 2 ayat 9 tuh. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi ketika kita itu memiliki seorang anak, Ibu Dami, anak kita itu akan dimateraikan menjadi bagian dari anak-anak Allah. Maka wujud dari pertanggungjawaban iman orang tuanya kepada Allah melalui pembaptisan anaknya. Makanya dikatakan tadi dalam iman Katolik, pembaptisan itu merupakan tipologi dari sunat bangsa Israel. Makanya dalam iman Katolik, kalau ada orang tua dalam keadaan sadar, mengerti, dan mengetahui, dia menunda-nunda pembaptisan anaknya, Ibu Dami, maka dia telah berdosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia gagal menjadi orang tua yang mempertanggungjawabkan imannya sebagai seorang imam atas keluarganya. Begitu. Lanjut, Jo. Terima kasih ya Ibu Dami, ya teman-teman semua. Berarti bayi itu umur berapa dia harus baptis? Sesegera mungkin. Kalau di Kristen, gereja mula-mula itu di dalam kitab Didache sekalipun, Bu, di tuntunan Kisah Kepala Rasul itu baik, itu sudah harus diserahkan gitu. Yang memang tetap mengikuti, biasanya gitu ya Jack ya dan teman-teman. Ada tradisi gereja mula-mula yang tetap melestarikan umur 8 hari itu, bayi umur 8 hari untuk dibaptis gitu. Tetapi tetap disesuaikan dengan kondisi bayinya juga itu, tanpa mengesampingkan kondisi kesehatan dan juga bagaimana bayi dilahirkan. Toh pada akhirnya gereja juga tidak kemudian mengajarkan saklek gitu, karena pada akhirnya begini, baptisan itu menyelamatkan sejauh bagaimana orang-orang percaya itu memahami. Tapi bagaimana dalam ajaran gereja bahwa bukan hanya pada saat kita mengerti,
Melainkan pada saat kita sedari dini sudah harus bisa mengalami yang namanya sakramen baptisan. Itu sebab dalam ajaran gereja mula-mula seperti gereja Katolik dan gereja Ortodoks, juga beberapa arus utama dalam gereja Protestan, Bu Dami, itu ada baptisan untuk bayi. Itu baptisan bayi yang tadi saya bilang, ada yang dari umur 8 hari mengikuti bagaimana tradisi Abraham, ada yang mungkin umur 1 bulan, tetapi memang sesegera mungkin. Begitu. Berarti kalau keluarga Katolik itu berarti anaknya lahir itu udah langsung harus dibaptis. Seperti yang tadi saya bilang, ada yang mungkin mengikuti umur 8 hari, ada yang mungkin nunggu 1 bulan, itu tidak jadi masalah. Asalkan si orang tua bayi ini tahu esensi dari baptisan itu. Sebagai yang tadi Bro Jackson sudah jelaskan, bahwa iman yang menyelamatkan itu timbul dari sakramen baptisan. Berarti tetap sama ya, misalnya kayak saya gitu, terus udah dewasa, itu udah tua seperti ini dibaptis, berarti masih sama juga dengan bayi itu tadi. Iya. Iya. Kalau dalam gereja Katolik bahkan ada bayi yang, mohon maaf ya teman-teman, yang keadaannya misalkan lahir prematur, atau mohon maaf masih perlu didukung dengan alat-alat penunjang kehidupan di rumah sakit, misalnya diinfus pakai selang oksigen. Biasanya orang tua Katolik itu akan memanggil pastor yang memanggil romo untuk membaptis bayi itu. Dan itu lebih bagus. Dan banyak mujizat yang terjadi, banyak kisahnya. Sesaat setelah dibaptis, bayi tersebut jadi sehat gitu loh, jadi normal, jadi sehat gitulah ya, gitu. Asal jangan berharap Ibu Dami setelah anak bayi itu dibaptis, anak bayi itu ketika mendapatkan rahmat dari Allah langsung bisa menciptakan burung pipit dari tanah liat. Jangan berharap seperti itu. Itu Isa ya. Iya begitu Bu Dami, silakan. Silakan Bu Dami. Ada lagi? Bentar. Ada lagi Bu Dami? Sementara cukup deh. Jadi Oke. intinya ya, yang sudah saya pelajari di sini, pelaksanaan ibadah haji itu walaupun di situ dikatakan melaksanakan milah Ibrahim, ternyata tidak sama dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Terus ritual-ritualnya juga sebenarnya tidak ada juga. Terus hukum sunat juga nggak sama. Ya berarti mereka itu dapat apa ya? Dapat hukum-hukumnya itu pakai hukum apa gitu loh, Mas Yosef? Apa memang benar ya seperti sunat itu mereka dapat hukumnya apa, itulah yang dikatakan disempurnakan itu gitu. Iya, mereka akan mengatakan itu mengikuti milah Ibrahim, tapi yang tadi kita sudah bicarakan, Ibrahim saja dalam Al-Quran disunatnya pakai kapan. Lalu mereka bilang Muhammad juga disunat, sedangkan tidak ada hadis yang sahih satupun berbicara mengenai sunatnya Muhammad seperti apa dan bagaimana. Kalaupun Muhammad sunat, ya masalahnya harus mengikuti cara Abraham dalam Alkitab, yaitu sunat umur 8 hari, sedangkan Muhammad tidak. Begitu. Itu namanya Islamic dilema. Dilema di tengah-tengah orang Islamnya bingung sendiri kan, yang makanya tadi saya bilang begini. Dilemanya saya waktu saya dulu Islam adalah ketika ada aturan-aturan atau tuntunan-tuntunan yang kemudian hari saya jadi mempertanyakan, itu akan menjadi salah satu bom waktu. Makanya saya bilang begini, untuk teman-teman Islam seperti Bu Dami ini kan masih bagus ya, mau belajar, mau mencari tahu. Tapi buat teman-teman Islam yang selama ini masih mau saklek di Islam saja tanpa mencari tahu, itu akan menjadi bom waktu bagi kalian. Kenapa? Manusia secara natur itu akan mempertanyakan segala sesuatu, sekalipun kalian dituntut untuk imani saja. Saya yakin nurani manusia itu tidak bohong. Kita itu bukan, maaf ya, hewan sekalipun saja dididik dan dilatih itu perlu kesabaran, butuh ketelatenan. Itu pun kadang hewan bisa jadi tiba-tiba lupa, apalagi manusia. Nah, maksud saya ketika manusia dididik, dicuci otaknya bahwa udahlah beragama aja, nggak usah nanya-nanya gitu kan, di Islam kan kebanyakan seperti itu, nurut-nurut aja gitu, yang penting nggak musyrik kan gitu. Itu akan menjadi bom waktu. Mungkin bukan untuk generasi sekarang, di generasi yang akan datang. Nah, makanya Bu Dami lihat fenomena banyak anak-anak muda seperti saya dan orang-orang di luar sana, kami-kami ini yang usianya masih muda, tapi kami sudah sampai pemikirannya itu, malah bukan kayak kami meninggikan diri ya, tapi mempertanyakan sesuatu yang mungkin bagi bapak ibu yang Islam sekarang itu nggak pernah kepikiran, atau dulu sempat kepikiran tapi terhalang dengan mungkin ya ketakutan dari orang tua, dari ustadz dan seterusnya. Makanya saya bilang begini, saya sih titip pesan ya buat orang-orang Islam yang punya kemampuan, bikin aturan yang paten di mana semua orang Islam itu bisa ikuti. Jadi sewaktu-waktu kalau ada orang bertanya, kalian tahu, karena akan menjadi tiba masanya kalau sekarang banyak Islam yang bertanya, nanti Islam akan ditanya. Nah, seperti Bu Dami, mungkin yang bertanya bukan kami orang Kristen, tetapi sesama kalian yang bertanya. Nah, itu akan menjadi bom waktu. Akan tinggal tunggu waktunya, makin banyak orang yang bingung. Kalau Islam saja mengklaim paling sempurna, tapi nyatanya ternyata yang sempurna banyak salah dan banyak bingungnya, bagaimana yang dituduh tidak sempurna? Apa jangan-jangan yang dituduh tidak sempurna ternyata yang sempurna? Kan gitu. Itu yang jadi bom waktu. Saya tegaskan seperti itu, Bu. Makanya banyak anak-anak muda, sekali lagi, banyak tuh saya kenal,
di TikTok ini banyak tuh, salah satu teman saya tuh komentar di bawah tuh namanya Sio Bakri, dia di Semarang Jawa Tengah. Ada lagi banyak si Victor tuh di TikTok, ada lagi banyak lagi ya, Aloysius ada teman saya, si Rido namanya. Jadi banyak anak sekarang generasi Bunda Budami yang mulai kritis gitu, entah mungkin karena pertama kalinya mungkin mereka di-triggernya dengan cara mengalami penglihatan, entah mungkin karena menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tadi tidak bisa terjawab gitu. Nah, makanya saya tegaskan sekali Ibu Dami, kesempurnaan yang sebenarnya Islam sekarang dan selalu klaim itu sebenarnya bohong. Kenapa saya bilang bohong ya? Bu Dami sudah tahu sendiri jawabannya. Tidak ada yang sempurna. Karena ternyata toh Bu Dami juga bingung, saya bingung, orang Islam juga bingung. Gitu Bu Dami. Silakan Bu Dami. Oke, itulah makanya kemarin-kemarin saya itu memang ya benar yang katakan Joseph, kita selalu hanya dibekali dengan kata-kata imani saja. Kalau kita tanyakan Tuhan kita itu seperti apa, ya imani saja. Kita hanya cukup melihat hasil ciptaannya, itu bukti keberadaan Allah. Terus apa namanya, ya ini tadi yang haji ini baru saya paham ya, ternyata ritual-ritualnya harus melaksanakan ini itu, ternyata nggak pas tempatnya, waktunya, kejadiannya tidak ada. Makanya tadi saya katakan ternyata mereka itu hanya di prank aja gitu ya, melaksanakan ibadah haji. Dan ya alhamdulillahnya aku nggak jadi pergi haji. Buang-buang duit Bu. Dilalahnya itu pas mau untuk pembayar pelunasan kok katanya alasannya aku di bel-bel nggak nyambung, ternyata saya di cancel gitu. Jadi lo mau pelunasan malah nggak jadi, ya sudah nggak jadi sampai hari ini. Saya malah mungkin ya itu mungkin cara Tuhan menyadarkan Ibu, sayang Ibu, duit berapa puluh juta ya kan, daripada itu penting Ibu bantu sesama, bantu anak-anak yatim. Nah itulah betul. Main sih jauh-jauh jogging ke Arab, kan di Indonesia bisa, di stadion yang ada di Jakarta kan lebih enak jogging di situ, lebih irit biayanya daripada ke Arab Ibu. Iya betul Jack. Gitu Bu Dami, itu berarti salah satu cara, mungkin bagi kita itu sepele, tapi itu salah satu cara besar Tuhan mungkin berusaha untuk mengingatkan Bu Dami. Tapi ya sudah, itu perjalanan Bu Dami nanti menjadi cerita perjalanan yang akan menjadi susunan memori bahwa ternyata Bu Dami sudah semakin dekat dengan Tuhan, begitu. amin. Karena begini Ibu Dami, Ibu Dami percayakan, sebelum ada uang palsu terlebih dahulu harus ada uang asli, betul tidak? Nggak mungkin ada uang palsu dulu. Ya sama seperti cerita tentang Yesus Kristus, ya. Nggak mungkin tuh cerita Tuhan Yesus dalam versi Kristen itu yang palsu, sedangkan yang terlebih dahulu ada itu Kristen atau Islam Bu? Kristen. Islam kapan Bu datangnya? Belakangan kan? Ya abad ke-7. Kalau kita menggunakan analogi uang palsu dan uang asli, yang palsu dan asli ceritanya tentang Yesus itu menurut Kristen atau menurut yang sebelah Bu? Ya menurut yang Kristen lah. Yang asli, betul. Nanti setelah yang asli ada, baru yang palsu ada. Makanya begini Ibu Dami, biasanya orang-orang yang suka mengarang-arang cerita palsu, pasti sekalipun semirip apapun, pasti ada perbedaan dan perbandingan yang tidak sama, betul tidak? Nah, Iya. Ibu perlu tahu, sebelum ajaran dari sebelah itu muncul, Ibu, ya, kitab suci kita itu sudah menceritakan bahwa nabi palsu itu akan datang dan mencuri firman Tuhan lalu disalahgunakan. Kalau Ibu tidak percaya, coba buka di dalam Yeremia 22 ayat 30 dan 32. Nah, sama seperti nabi sebelah. Mereka mencomot-comot isi kitab suci kita lalu kemudian diceritakan dengan versi yang berbeda. Dia mencuri firman Tuhan. Yeremia 23 ayat 30 dan 32. Yeremia ini ya PL ya. Betul, perjanjian lama Ibu Dami. Itu telah dinubuatkan tuh bahwa nabi palsu itu akan berkarya dengan cara mencuri firman Tuhan. Yeremia bab 23 ayat 30 dan 32. Yeremia itu dia di pertengahan itu, dekat sama Mazmur, Yesaya itu Bu Dami. Yeremia. Oh ya ini. Yeremia berapa? Yeremia bab 23 ayat 30 dan 32. Kita lihat Ibu, bahwa firman Tuhan itu sudah menyampaikan dalam nubuatnya bahwa akan ada nabi palsu yang berusaha untuk mencuri firman Tuhan. Yeremia 23 ayat 30 dan 32. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Nah, itu teguran untuk
internal kekristenan nih, pengajar-pengajar yang tidak benar. Misalkan saya sebutkan saja Edis TV, itu kan, itu juga tuh berlaku kepada dia dan berlaku kepada di luar internal kekristenan. Mereka mencuri firman Tuhan tadi lalu dengan motivasi disalahgunakan, dan itu berlaku baik untuk internal kekristenan dan eksternal kekristenan. Makanya ketika dia menceritakan firman Tuhan tadi tidak lengkap, tidak sempurna, betul tidak Ibu Dami? Nah, seperti itulah kira-kira. Saya kembalikan Bro Joseph dan Ibu Dami. Oke, terima kasih Jackson. Ya, silakan. Apa Bu Dami mau sudah saja atau mungkin mau lanjut? Ya, sebentar sampai ini dulu sudah. Oke, terima kasih banyak Bu Dami sudah selalu mau naik dan bertanya. Terima kasih banyak. Ya, mungkin Bu Dami berkenan nggak kalau misalkan kami bantu dalam doa, boleh nggak Bu Dami? Boleh, dengan senang hati. Boleh ya. Oke, mari teman-teman kita. Ya. Juga. Ya, siap. Mari teman-teman kita semua yang ada nonton, yang berada di live saya ini, Jackson juga, teman-teman moderator di bawah, kita berdoa sejenak, kita doakan Bu Dami terutama, dan juga teman-teman rekan-rekan kita yang juga mungkin punya latar belakang yang sama seperti Bu Dami dengan perjuangan yang sama. Kita serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan dan kita doakan pada malam ini. Mari kita berdoa bersatu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami semua yang ada di sini, anak-anakmu berkumpul, sebab kami percaya ketika putramu Tuhan kami Yesus Kristus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Ya Bapa, kiranya Engkau adalah Allah yang Maha Rahim, Engkau adalah Allah yang menyertai, Engkau adalah Allah yang selalu ada, dimanapun kami membutuhkan, saat seperti bagaimana Engkau hadir, di masa bangsa Israel membutuhkan pertolonganmu, di mana mereka berjuang dengan tak hentinya dalam pembebasan, Engkau menuntun mereka keluar. Di mana dalam perjanjian baru Engkau juga menuntun kami keluar melalui pernyataan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang membebaskan kami. Maka ya Bapa, kami serahkan yang pada malam ini hadir bersama dengan kami, saudara kami, rekan kami, Ibu Dami, agar kiranya melalui penyertaan-Mu Engkau membebaskan dan membawa ia keluar dari segala apapun yang ia hadapi, dari segala kebingungan, kebimbangan, dan ketidakpastian. Engkau teguhkan imannya, sama seperti Engkau memanggil hamba-hamba-Mu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Engkau memanggil nabi-nabi yang tidak taat dan tidak teguh, Engkau panggil dan Engkau ubah mereka menjadi orang yang taat. Engkau pakai mereka untuk mewartakan dan mempersiapkan jalan bagi Mesias, Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Juga sama seperti Bunda Maria, Bunda Allah, Engkau panggil dalam kesederhanaan supaya menjadi perantara kelahiran Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga sama menumbuhkan Bapak Yosef Santo, Yosef, Bapak Piara dari Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menumbuhkan di saat kebimbangan. Maka seperti itulah Engkau menumbuhkan saudara, rekan, dan ibu kami, Ibu Dami, supaya dalam ketekunan dan dalam pencariannya ia menemukan kebenaran sejati. Kami percaya dan kami serahkan Bu Dami dan juga jiwa-jiwa di luar sana yang sedang dalam mencari dan dalam proses pencarian itu, pada akhirnya mereka menemukan terang yang sejati, mereka menemukan kebenaran yang membebaskan, dan mereka menemukan pengetahuan yang tidak terselami, sehingga mereka diselamatkan oleh karena iman dan perbuatan di dalam Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dari segala sesuatu yang kami hadapi. Kiranya Engkau selesaikan apa yang dihadapi Bu Dami dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah yang berkuasa sepanjang segala masa. Santo Thomas Aquinas, doakanlah kami. Santo Agustinus dari Hippo, doakanlah kami. Para pengaku iman, doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah dan dampingilah kami. Para kudus dan para malaikat, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, terima kasih ya Bu Dami sudah mau naik sekali lagi di room saya maupun di room Jackson. Ini menjadi penubuhan bagi kami dan mungkin bagi teman-teman Islam yang juga sama. Mungkin masih ada pertanyaan tapi dibantu dengan kehadiran Bu Dami. Terima kasih banyak ya Bu Dami, sehat selalu. Silakan mampir lagi kalau memang mau naik bertanya. Kalau saya tidak live boleh mampir ke roomnya Jackson seperti biasa. Makasih ya Bu Dami. Teman-teman jangan lupa doakan Bu Dami selalu dan doakan teman-teman kita yang mungkin sama seperti Bu Dami. Terima kasih Bu Dami. Selamat malam. Malam Bu, salve, Tuhan berkati selalu ya.